Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat pupuk tanpa fermentasi. Jadi saya selalu membuat pupuk tidak dengan fermentasi, tapi dengan memanfaatkan pembusukan. Ya, seperti yang dilihat ini sudah tumbuh jakaba ya teman-teman. Jakabanya sangat sehat dan ini sebentar lagi tumbuh. Padahal ini cuma pembusukan. Dan saya tidak menggunakan molase. Nah, saya cuma memanfaatkan beberapa tanaman yang ada di sekitar kebun saya. Jadi menurut orang-orang jakaba itu tumbuh dengan menggunakan metode fermentasi. Tapi kenyataannya di sini saya sendiri ini hanya pembusukan. Nah, bisa dilihat ini belatungnya ada juga. Belatung itu menandakan pupuk yang kita pakai ini tidak beracun ya, jadi nggak apa-apa. Walaupun ada belatungnya itu tidak masalah, masih tetap bisa dipakai. Nah, ini pupuk nitrogen, ini fosfor, ini kalium. Nah, nitrogen ini saya ngambil dari daun pisang, dari daun rumput-rumputan. Terutama yang saya ambil itu dari rumput Soeharto. Rumput Soeharto itu mana ya? Ya, ini. Ini. Itu namanya rumput Soeharto. Ini juga bisa. Pokoknya daun-daunan yang hijau itu mengandung nitrogen ya. Nah, terus ada daun gamal juga saya ngambil di sekitaran pagar kebun. Nah, untuk sumber fosfor saya ngambilnya dari bonggol pisang. Nah, pisang-pisang ini saya tidak pernah rusak. Maksudnya tidak pernah mematikan secara full. Saya cuman mangkas-mangkas saja. Jadi bonggol ini sangat baik. Ada kandungan fosfor yang cukup tinggi di bonggolnya ya. Terus untuk kaliumnya saya ngambil dari batang pisang, dari buah-buahan yang busuk, dari serabut kelapa dan lain-lain. Nah, ini kenapa ada batang pisang ya, nggak apa-apa, cuman untuk pengkayaan aja. Nah, untuk bahan selanjutnya itu saya memakai air, terus leaf mold. Leaf mold itu ya bisa dibilang tanah yang subur ya, tanah yang sudah tercampur dengan pelapukan daun. Biasanya saya ngambil karena kebun saya tidak pernah tersentuh oleh pupuk-pupuk kimia, jadi saya sembarang aja ngambil di sini. Karena menurut saya subur semua ya. Nah, saya kasih 1 genggam, terus itu sebagai sumber bakteri aja. Nah, nanti untuk untuk makanan bakterinya saya pakai nasi. Biasanya kalau nasi saya kesisa ya saya tuang di sini. Nah, nanti itu bakterinya berkembang biak, itu yang ngebuat proses pembusukan semakin cepat. Nah, seperti itu. Jadi jangan ngira fermentasi dan pembusukan itu fermentasi itu bagus, pembusukan itu jelek. Padahal mereka punya fungsi masing-masing. Itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Semuanya baik. Maksudnya itu tidak ada yang terlalu buruk loh ya. Jadi baik semua. Ini biasanya saya melakukan jangan lupa air ya. Airnya secukupnya aja. Nah, nanti ini tinggal dipakai, tinggal ambil airnya saja, terus campur ke air biasa. Itu saya biasanya pakai 30% sampai 50% dari jumlah air biasanya.
Nah, terus saya melakukan pemupukan dengan penyiraman langsung. Nah, biasanya saya juga melakukan penyemprotan spray dari nitrogen ini. Nah, untuk spraynya itu saya pakai 20% dari jumlah airnya. Jadi misalnya 10 liter air, ya saya pakai 2 liter ini. Biasanya seperti itu. Ini sangat apa ya? Sangat baik loh ya. Hasilnya lumayan bagus, kopi saya tumbuh dengan bagus. Walaupun ada beberapa yang kena penyakit kemarin. Ini kopi Arabica. Arabica jenis Cobra. Ada juga yang Arabica jenis Tipika ada. Itu daunnya lebih kecil. Nah, ini tumbuh bagus, lumayan. Tidak kalah loh ya sama apa namanya? Sama hasil dari pupuk kimia. Nah, untuk apa namanya, mulsanya saya pakai daun-daunan ini, pisang, daun-daunan pisang. Jadi memang saya tidak mau menggunakan mulsa yang sering dijual, yang pada umumnya, karena itu bisa menambah suhu di ruangan sekitar kita menanam, dan menurut saya itu kurang bagus. Mulsa yang paling bagus itu ya tumbuhan. Makanya saya tidak pernah merusak rumput-rumputan, maksudnya mematikan total misalnya dengan Roundup. Itu kurang bagus ya, karena nanti kalau tidak ada rumput di sini itu bisa menyebabkan peningkatan suhu pada tanah. Jadi tidak ada yang menyerap dan juga merusak lapisan humus yang ada di tanah ini. Jadi saya cuma memangkas kalau sudah tinggian ya pangkas lagi. Kecuali di sekitar ini ya, di sekitar tanaman yang kita tanam. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan taruh di komentar. Selamat beraktivitas.